Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari CGP Angkatan 7, kelas 93B, Kabupaten Pasuruan. Nama saya Muhammad Rosid Jamili selaku coach, kemudian ada Bapak Muslimin selaku observer, dan ada Ibu Heni selaku coach. Pada kesempatan ini kami bertiga akan mendemonstrasikan praktek kucing modul 2.3. Demikian perkenalan kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rosid. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sangat bahagia. Alhamdulillah. Pak Rosid, apakah hari ini jadi dilaksanakan praktek coaching? Iya, saya coba. Baik. Sebelumnya, mari kita ambil kesepakatan terlebih dahulu, Pak Rosid. Ya. Dalam praktek coaching hari ini, yang pertama, rubrik penilaian apa yang akan Pak Rosid lakukan di praktek coaching hari ini? Rubrik penilaian yang saya inginkan adalah mengacu pada alur tirta. Yang pertama yaitu tujuan, kemudian identifikasi masalah, dilanjutkan dengan rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab seperti ini. Kemudian kompetensi apa yang ingin Pak Rosid kembangkan dalam praktek coaching? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu berfokus pada keterampilan berkomunikasi. Ya. Berikutnya Pak Rosid, bagian kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin diobservasi dalam praktek coaching ini? Lebih spesifiknya di bagian keterampilan membuat pertanyaan yang nantinya bisa menggali potensi dari coach untuk menemukan solusi terbaik untuk mengatasi masalah yang sedang dihadapi. Oke, yang terakhir Pak Rosid, indikator ketercapaian apa yang ingin Pak Rosid kembangkan? Yang ingin saya kembangkan yaitu indikator nanti setelah proses praktek coaching ini, saya berharap coach bisa menemukan solusi terbaik agar permasalahan yang dihadapi itu terselesaikan. Oke, dari beberapa kesepakatan yang sudah Pak Rosid sampaikan tadi, mudah-mudahan pelaksanaan coaching yang akan Pak Rosid lakukan hari ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Barangkali bisa dimulai, Pak Rosid, praktek coachingnya. Mohon izin untuk manggil coach. Baik, silakan Pak Rosid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rosid. Waalaikumsalam. Bu Heni, silakan Bu Heni. Ya. Pak Rosid, Ya. begini saya kesini ingin menyampaikan permasalahan yang saya hadapi. Iya, monggo silakan. Begini, ketika saya mengajar itu kemarin mengajar materi tentang tahun tua, terutama tentang limas. Nah, ada beberapa siswa saya itu yang ternyata ketika uji kompetensi tidak sesuai dengan harapan saya, masih ada di bawah KKN. Iya. Nah, harapan saya itu semua bisa tercover, terakomodasi, bisa di atas KKN keinginan saya. Iya. Ketika saya lihat ternyata anak yang kurang tadi itu ternyata itu adalah anak-anak yang mempunyai gaya belajar kinestetik, Pak. Oh gitu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini, harapan Bu ini apa? Harapan saya adalah bagaimana bisa memotivasi siswa untuk belajar, terutama anak-anak yang di bawah KKN tadi bisa tercover, bisa meningkat kemampuan belajarannya, dan tujuan sesuai dengan tujuan pembelajaran saya bisa dilaksanakan. Itu ya, ya baik. Mungkin Bu ini bisa bercerita lebih detail lagi tentang masalah yang dihadapi. Kemarin itu saya mencoba untuk melaksanakan pembelajaran, Pak. Nah, pembelajaran yang pertama itu saya melakukan pembelajaran diferensiasi. Saya ingin mencoba untuk pembelajaran diferensiasi.
kemudian saya juga sudah melakukan diagnosis awal dan sudah memetakan mana yang audio gaya belajarnya audiovisual, kemudian yang kinestetik itu yang seperti apa. Kemudian saya melakukan pembelajaran itu medianya Pak, medianya itu hanya menggunakan gambar, kemudian menggunakan bacaan atau materi literasi dari buku, kemudian juga menggunakan video pembelajaran. Tetapi pada kenyataannya, ketika anak kinestetik melakukan kegiatan, produk atau uji kompetensi yang saya harapkan itu masih di bawah KKN. Belum tercapai. Belum tercapai. Kemudian apakah Bu Eni punya pengalaman untuk mengatasi tentang atau sudah pernah melaksanakan tentang pembelajaran berdiferensiasi khususnya di apa tadi? Dibangun ruang. Dibangun ruang, di diferensiasinya di apa tadi? Yang saya inginkan itu di diferensiasi produk maupun proses Bapak. Proses, ya. Nah sementara ini kan saya baru mencoba Bapak. Iya. Tapi saya sudah mengenal siswa ini bagaimana karena saya sudah mengampu 2 kali Pak di kelas 5 dan sekarang ketemu lagi di kelas 5. Hasilnya gimana? Hasil yang saya harapkan yaitu ternyata anak yang kinestetik itu membutuhkan kegiatan yang semacam lebih ke fisik Bapak. Jadi ketika saya memberikan materi dengan konten berupa gambar maupun tayangan video itu ternyata masih kurang. Nah selama ini memang saya menggunakan permainan, tapi bagaimana ketika permainan itu digunakan dalam pembelajaran bangun ruang terutama LIMAS itu saya masih bingung Bapak. Gitu ya. Kemudian apakah Bu Eni punya rencana dalam waktu dekat untuk mengatasi hal tersebut? Nah, saya baru saja terpikir ini. Mungkin saya akan membacakan, saya akan mencari banyak literasi Bapak. Bisa saya menonton video bagaimana cara mengajarkan anak yang mempunyai gaya belajar kinestetik. Kemudian saya juga akan mencari literatur tentang jurnal maupun buku yang tentang kaitan dengan media. Terus saya juga akan bertanya Pak, berkolaborasi dengan teman yang lainnya. Mungkin juga bisa Pak Rosid, karena Pak Rosid kan juga berpengalaman ketika mengajar matematika. Ya, insya Allah nanti saya juga. Ya, nah saya pengen berkolaborasi tentang teman-teman yang sudah mempunyai pengalaman dalam mengajarkan matematika, terutama dengan anak yang mempunyai gaya belajar kinestetik. Kemudian setelah itu saya akan merencanakan Pak, membuat rancangan dan mengaplikasikannya ke anak-anak. Nah, tetapi saya juga butuh observer Pak. Begitu ya. Butuh pengamat. Jadi saya ingin nantinya ketika saya melakukan pelaksanaan pembelajaran itu, saya mendapatkan umpan balik dari teman sejawat untuk perbaikan jelasnya. Bagaimana juga umpan balik dari anak-anak supaya pembelajaran nanti tetap menyenangkan, tetapi dapat tercapai semua KKN di atas KKN semua. Dari beberapa rencana tadi, Ya. mulai dari literasi, kemudian berkolaborasi dengan teman sejawat, kira-kira mana yang bisa dilakukan dalam waktu dekat? Yang jelas yang bisa saya lakukan karena barusan terpikir ya Pak ya, Iya. saya langsung mencari literasi Pak. Tentunya saya akan mencari literasi tentang media dan tentang pembelajaran kinestetik tadi, sehingga nanti ketika saya berkolaborasi dengan teman saya yang mempunyai pengalaman lebih terkait pembelajaran diferensiasi, jadi saya sudah mempunyai masukan Bapak. Gitu ya. Iya. Kemudian kapan Bu Eni akan melakukan rencana tersebut? Insya Allah setelah pulang ini saya langsung akan, karena pembelajarannya kan sudah kemarin lusa Pak. Iya. Jadi nanti ada pembelajaran lagi itu 2 hari lagi. Jadi mau tidak mau kan saya harus melakukan perbaikan pembelajaran secepatnya. Gitu ya Bu Eni. Menurut saya rencana yang akan dilakukan Bu Eni tadi sudah cukup baik dan semoga nanti rencana-rencana itu berjalan dengan baik dan kemudian hasilnya bisa maksimal, bisa mengatasi problem yang
gaya belajar anak yang kinestetik tadi ya. Iya. Seperti itu. Kemudian bagaimana perasaan Bu Eni setelah melakukan percakapan sekarang ini? Alhamdulillah, perasaan saya jadi tenang ya, tadinya Iya. bingung. Kemudian saya malah mendapatkan ide begini Pak. Mungkin apa yang saya lakukan ini bisa saya kembangkan untuk menjadi bahan penilaian tindakan lanjut atau PTK saya. Iya. Nanti jenengan bantu untuk menjadi observer atau rekan sejawat yang Siap. lainnya. Jadi mungkin dari permasalahan ini bisa saya gunakan sebagai pengalaman nanti. Jadi hari ini Senang. manfaatnya sekaligus juga sekali dayung dua pulau terlampau. Iya. Mungkin karena apa ya? Mungkin karena Bapak memberikan motivasi saya, jadi saya terpikir sampai ke PTK juga. Itu ya. Baik, mungkin ada lagi yang mau disampaikan Bu Eni? Cukup Pak, nanti mungkin berjalannya waktu ketika saya melaksanakan pembelajaran, saya bisa sharing lagi dengan Bapak. Iya. Kalau sudah cukup, sekali lagi semoga ya Ya. semua rencana berjalan dengan baik, kemudian mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih juga sudah sharing dengan saya. Kalau memang sudah cukup, Bu Eni bisa. Terima kasih Bapak atas waktunya yang Ya, sama-sama. Semoga kita dapat bekerja sama kembali. Amin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Rosid, hari ini praktek coaching yang sudah dilaksanakan Pak Rosid dengan Koji Iya. sudah terlaksana dengan baik Iya. dan juga sudah Pak Rosid laksanakan sesuai dengan prinsip coaching yang sudah kita sepakati di awal tadi. Berikutnya Pak Rosid, saya ingin menanyakan dari praktik coaching tadi, apakah Pak Rosid bisa menceritakan kembali apakah dalam praktik coaching tadi Pak Rosid sudah bisa mengarahkan coach berhasil menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapi tadi? Silakan Pak Rosid. Terima kasih. Tadi Guje mempunyai satu permasalahan, yaitu tentang siswa yang mempunyai gaya belajar kinestetik. Masalahnya muncul karena dalam pembelajaran konten yang digunakan itu hanya gambar dan video, belum memadukan antara memasukkan permainan ke dalam pembelajaran. Kemudian Guje tadi punya satu solusi. Yang pertama yaitu mencari literasi sebanyak-banyaknya, baik dari Google, YouTube, atau artikel tadi ya. Kemudian yang kedua tadi Guje ingin berkolaborasi dengan teman sejawat. Kemudian yang ketiga tadi Guje juga meminta teman sejawat untuk menjadi observer dalam kegiatan pembelajaran untuk hasil dari umpan baliknya dibuat untuk perbaikan di pertemuan atau pembelajaran berikutnya. Seperti itu Pak Mus. Baik, terima kasih Pak Rosid. Dan berdasarkan hasil catatan saya dalam praktik coachingnya Pak Rosid dengan coach tadi, ternyata Pak Rosid sangat kreatif sekali dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach, sehingga coach mampu terarah untuk menentukan solusi-solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahannya tersebut. Dan ternyata Pak Rosid sangat berpotensi sekali sebagai coach untuk mengarahkan coach menemukan solusi permasalahannya tadi. Terima kasih. Berikutnya yang terakhir Pak Rosid, saya ingin menanyakan dari beberapa hal yang sudah dilakukan Pak Rosid di praktek coaching tadi, apakah ada hal lain yang perlu dikembangkan lagi dalam praktek coaching Pak Rosid? Yang pertama tetap Pak Mus yaitu keterampilan berkomunikasi dalam hal membuat pertanyaan-pertanyaan yang memancing, kemudian menggali potensi dari Guje agar menghasilkan solusi-solusi terbaik. Yang kedua mungkin bagaimana supaya saya ini sebagai coach hadir secara penuh
ketika proses coaching seperti itu. Baik, terima kasih Pak Rosid. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Praktik coaching yang sudah dilaksanakan Pak Rosid hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih sudah berbagi praktik baik juga bersama saya, yang mana di sini saya sebagai observer. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga Pak Mus sudah bersedia menjadi observer dalam kegiatan praktek coaching hari ini. Mohon izin undur diri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.